Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Institusi Polri yang tengah berbenah terus menjadi sorotan publik akibat ulah oknum anggotanya. Kali ini ada oknum anggota Polri yang terlibat melindungi transaksi penjualan emas ilegal. Omset perdagangan emas ilegal itu nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Salah satu pelaku sindikat jaringan perdagangan emas ilegal ini tak berkutik ketika kepolisian dari Polda Jambi menangkapnya saat akan menjual emas yang diolah secara ilegal. Ini satu ini berapa kilo? Dari penangkapan ini, ada 6 batang kepingan emas dengan berat 3 kg yang ditemukan polisi. Selain barang bukti, hal lain yang mencengangkan adalah keterlibatan anggota polisi dari praktik jual beli emas ilegal ini. Fakta itu terungkap dari kedua pelaku yang sudah lebih dulu ditangkap. Setelah ditelusuri, oknum polisi yang ditangkap rupanya berpangkat brigadir kepala yang berdinas di Polda Bengkulu. Dari seluruh tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, mulai dari melakukan penampungan, pengolahan, kemudian pengangkutan, dan juga ada salah satu oknum anggota Polri Polda Bengkulu yang kita amankan di sini yang berperan sebagai pengawal pada saat dilakukannya pengangkutan produk emas ilegal ini. Omset siklus jual beli emas ilegal ini cukup mencengangkan, yakni mencapai puluhan miliar rupiah per bulan. Emas batangan ini tidak hanya dijual ke sejumlah provinsi, namun juga ke luar negeri. Para pelaku kini ditahan di Mapolda Jambi. Mereka dijerat dengan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara serta denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Jambi, Untung Iskandar, Metro TV. Pemirsa, apa motif oknum polisi yang diduga menjadi backing tambang emas ilegal? Kita akan membahasnya dengan Direskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dari Setiono. Pak Dhani, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Dhani, apa peran polisi yang terlibat dalam penambangan emas ilegal ini? Iya, jadi kami sampaikan bahwa oknum berinisial M dari Polda Bengkulu ini memiliki peran dalam pengangkutan perdagangan emas ilegal, lebih spesifik lagi melakukan pengawalan. Jadi yang bersangkutan berada pada kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan, dan saat dilakukan penegakan hukum yang bersangkutan tengah membawa atau ada padanya barang bukti berupa emas ilegal seberat 3 kg tersebut. Demikian, Mas. Pak Dhani, apakah tugas dari oknum polisi ini juga mencegah adanya penyelidikan terhadap penambangan emas ilegal ini dari polisi? Iya, secara spesifik memang tidak bisa dikatakan demikian. Namun demikian, tentunya kegiatan-kegiatan penyelidikan maupun penyidikan kita akan sangat berisiko bocor, tentunya dengan adanya keterlibatan oknum anggota Polri di dalamnya. Dan ini yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan. Dan dalam upaya untuk membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum seperti ini, maka upaya kita memang melakukan upaya penegakan hukum secara tegas yang memiliki efek deterrent dan juga transparansi kepada masyarakat. Demikian, Mas Kevin. Baik, Pak Dhani, sudah berapa lama oknum polisi ini terlibat dan motifnya itu apa? Iya, jadi oknum M ini mengaku sudah melakukan aktivitas penjualan dan pengangkutan emas ilegal ini selama 1 tahun, dan atas perannya ini yang bersangkutan mendapatkan 2 juta rupiah setiap trip. Dan ketika kita tanya motifnya, yang bersangkutan membutuhkan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Demikian. Baik, Pak Dhani, sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada oknum polisi ini apa saja? Iya, dalam konteks penegakan hukum ini, yang bersangkutan dikenakan pasal 161 Undang-Undang Minerba, sama dengan pidana yang diancam untuk seluruh pelaku yang lain, dan
setelah nantinya mengikuti atau menjalani proses pidana dengan putusan inkrah dari pengadilan, yang bersangkutan masih harus menghadapi proses hukum disiplin dan kode etik di institusi kepolisian. Demikian, Mas. Baik. Pak Dhani, bisa diceritakan ini modus yang dilakukan dalam penambangan emas ilegal ini seperti apa? Ya, jadi modus yang digunakan dalam penambangan emas ini ada yang bersifat tradisional, menggunakan alat-alat tradisional seperti yang kita kenal namanya dompeng dengan menyedot pasir. Tetapi ada juga yang sudah lebih masif menggunakan kendaraan atau menggunakan alat-alat berat seperti ekskavator. Sampai dengan tahun ini saja kita sudah bisa mengamankan ada 20 lebih ekskavator yang bisa kita amankan dari penegakan hukum, dan informasinya masih banyak puluhan di tengah hutan. Dan setelah dilakukan penambangan, maka siklus selanjutnya adalah pengangkutan, kemudian pemurnian, kemudian pemanfaatan, yang tentunya jaringan itu yang sedang kita ungkap saat ini. Dan harapan kedepannya adalah bahwa dengan terungkapnya jaringan ini yang juga akan kita kembangkan dengan jaringan-jaringan lain yang terkait, bisa memutus atau mendisrupsi sumber-sumber pendanaan yang menjadi nyawa dari illegal mining yang ada ini. Demikian, Mas Kevin. Jadi ada dugaan bahwa ada tersangka lain selain 6 tersangka yang sudah ditetapkan, begitu ya, Pak Dhani? Iya, betul sekali, Mas Kevin. Masih banyak dan masih panjang perjalanan dan perjuangan kita untuk mengungkap jaringan-jaringan illegal mining ini, terutama penambangan emas tanpa izin ini. Namun demikian, kami berharap agar upaya penegakan hukum ini bukan menjadi satu-satunya upaya, tetapi upaya terintegrasi dari pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat juga akan menjadi solusi permanen yang salah satunya misalkan dengan membuat wilayah pertambangan rakyat yang lebih legal dan mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak yang berkompeten. Demikian, Mas Kevin. Ya, Pak Dhani, dugaannya ada berapa banyak tambang emas ilegal ini di sana? Secara jumlah mungkin masih belum bisa kita pastikan, tetapi cukup banyak karena ada 2 lokasi di satu Kabupaten Sarolangun ini saja, ada 2 lokasi di wilayah Limun dan juga Batang Asai. Itu ada beberapa titik yang harus diamankan, tetapi juga di kabupaten lain seperti Bungo dan juga Kabupaten Batanghari dan kabupaten lain, ini masih banyak yang harus kita lakukan pengawasan. Demikian, Pak Kevin. Baik, Pak Dhani, apakah juga ada dugaan bahwa oknum polisi lainnya juga terlibat dalam penambangan emas ilegal ini? Ya, tentunya kami akan terus menindaklanjuti penyelidikan kami dan mengembangkan jaringan-jaringan ini, baik yang melibatkan masyarakat sipil maupun anggota. Harapannya dengan terungkapnya kasus ini, maka insan Bayangkara yang lain menjadi sadar dan juga introspeksi dan segera untuk menghentikan kegiatan-kegiatannya apabila memang masih terlibat dalam aktivitas ilegal seperti ini. Demikian, Mas Kevin. Baik, Kombes Pol Sigit Dhani Setiono, Direskrimsus Polda Jambi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Dhani.